wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Syarhul Waraqat. Ini di pertemuan ke-14, alhamdulillah, di kitab ini. Kita sekarang masuk di pembahasan, sudah masuk di usul fikih. Itu bab-bab yang disebutkan di usul fikih. Yang pertama, sebagaimana urutan yang kemarin, adalah aqsamul kalam bi'tibari tarkibihi. Ini sama dengan kita belajar nahwu ulang atau susunan bahasa Arab. Ya. Tapi beda sisi pembahasannya. Beda sisi pembahasannya. Iya. Kita lanjut. Bismillah. Bismillah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, aqsamul kalami bi'tibari tarkibihi. Fa amma aqsamul kalami fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalamu ismani aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun aw ismun wa harfun. Masya Allah. Kata beliau aqsamul kalam, pembagian kalam. Jadi langsung kalam, bukan lagi kalimat. Karena yang dipahami dalam usul fikih adalah susunan kalimat, bukan kata per kata. Iya. Kata beliau, pembagian kalam dilihat dari susunannya. Dilihat dari susunannya. Beliau sengaja bilang dilihat dari susunannya karena nanti dilihat dari penggunaannya. Dilihat dari penggunaannya. Dilihat dari susunannya, kata beliau, fa'amma aqsamul kalami, adapun pembagian kalam, yaitu dilihat dari susunannya, fa'aqallu ma yatarakkabu minhul kalam, maka yang paling sedikit apa yang kalam tersusun darinya, isman. Dua isim. Kalau di nahwu, Zaidun qa'imun. Ya kan? Au isim wa fi'il. Atau isim dan fi'il. Qoma Zaidun. Au fi'il wa harf. Atau fi'il dan huruf. Atau fi'il dan huruf. Bisa juga. Fi'il dan apa? Huruf. Iya. Apa contohnya? Kalau fi'il dan huruf. Susunannya. Siapa yang tahu? Mereka bilang contoh fi'il dan huruf adalah ya kata misalnya dakhala fil baiti. Walaupun contoh mereka ini namanya huruf, pasti ada sesuatu yang dihilangkan. Dikritik sebenarnya ya tersusun dari fi'il dan huruf secara ilmu nahwu. Secara apa? Ilmu nahwu. Karena ketika ada huruf dan fi'il, tidak mungkin hanya huruf dan fi'il. Misalnya kalau dia bilang dakhala alaih, pasti ada fa'il. Mustatir takdirnya apa? Huwa. Kan begitu kan? Takdirnya huwa. Pelakunya. Alaih, jar, majrur. Berarti ada fi'il, isim, huruf. Ya, fi'il, isim, huruf. Nah, cuman ini secara susunan kalam secara luas, bukan yang di nahwu. Au isim wa harf. Bisa juga isim dan harf. Mereka contohkan munada. Ya Abdullah. Ya Zaid. Ya kan apa? Huruf. Ya kan? Zaid isim. Ini namanya huruf dan isim. Walaupun juga dikritik. Karena ya Abdullah asalnya adalah ud'u Abdullah. Ya Zaid asalnya adalah apa? Ud'u Zaid. Berarti ini kan kembali ke fi'il, isim. Kembali ke fi'il dan isim. Ya. Nah, kalau dalam bab nahwu cuma dua tadi yang paling sedikit. Isim, fi'il. Itu paling sedikit. Isim atau isim, fi'il. Terus Qala asy-syarih hafizallahu ta'ala, yu'na ahlul usuli bimabahatil kalami. Mabahi isigom tarjumu mafa'il. Yu'na ahlul usuli Mabahi. bimabahithil kalami wa aqsamihi. Wa hiya mabahathu mabahithu nahwiyatin wa balaghiyatin. Itu yang menunjukkan dia jamak taksirnya, bukan masdar. Kan bisa juga masdar kan, mufa'al. Kalau mufa'al berarti mubahat, kan begitu. Tapi dia di sini bukan masdar, tapi jamak taksir. Buktinya itu naatnya
Setelahnya naat atau yang menjadi atof bayan bisa muannas. Wahya mabahitu nahwiyatin. وهي مباحث نحوية وبلاغية وذلك لأنها هي المدخل إلى أصول الفقه حيث إن الأصول يعتمد على كتاب والسنة والاستدلال بهما متوقف على معرفة اللغة العربية لأنهما بلسان عربي لأنهما بلسان عربي مبين ومن لا يعرف اللغة لا يمكنه استنباط الأحكام من الكتاب والسنة استنباطا صحيحا. Masya Allah. Ini nasihat untuk setiap orang yang ingin beristidlal dengan ayat atau hadis. Kata beliau, yu'na ahlul usuli, ahli usul perhatian bimabahithil kalam wa aqsamihi, terhadap pembahasan kalam dan pembagian-pembagiannya. Wahya mabahith nahwiyah wa balagiyah. Dia sebenarnya adalah pembahasan nahwiyah secara ilmu nahwu, wa balagiyah dan secara ilmu balaghah. Ini ilmu nahwu salah satu cabang ilmu bahasa. Ilmu balaghah juga salah satu cabang ilmu bahasa. Ada pembahasan bahasa. Wadhalika, demikian itu. Kenapa maksudnya orang usul kok campur pembahasan dengan ilmu bahasa? Kenapa bisa dia bahas? Kata beliau, wadhalika, demikian itu, li'annaha hiyal madkhal, isim makan. Karena dia adalah madkhal, tempat masuk. Itu ilmu bahasa adalah tempat masuk ila usulil fikih, kepada usul fikih. Tidak bisa antum masuk ke usul fikih kalau tidak tahu bahasa. Tidak tahu apa? Bahasa. Nah itu, yaitu dari sisi innal usula ya'tamidu alal kitabi was sunnati. Sungguh namanya usul, itu bersandar kepada kitab dan sunnah. Wal istidlalu bihima mutawakifun ala ma'arifatil lugatil arabiyah. Dan berdalil dengan keduanya itu bertumpu pada pengetahuan bahasa Arab. Dipahami ini? Kita bisa berdalil dengan Quran dan Sunnah kalau tahu apa? Bahasa Arab. Makanya tidak salah ulama rahmahumullah ta'ala berkata, bagi orang yang ingin menyampaikan Quran dan Sunnah wajib bahasa Arab. Karena gimana caranya? Tempat bertumpunya dia tidak tahu. Paham kan? Langsung dia mau apa? Mau pakai. Iya kan? Berarti otomatis dia akan berdiri di atas sesuatu yang tidak punya apa? Dasar. Tidak ada tumpukannya, tapi dia sudah berjalan kemana-mana. Nah, ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Karena kitab dan sunnah itu bertumpu pada pengetahuan kita terhadap ilmu bahasa Arab. Li'annahuma, karena keduanya, kembali ke kitab dan sunnah, bilisanin arabiyyin mubinin, dengan bahasa Arab yang jelas. Wa man la ya'riful lughata, ini ya faedah. Wa man la ya'riful lughata, dan siapa saja yang tidak tahu bahasa Arab, la yumkinuhu istinbatul ahkami, tidak mungkin dia memetik hukum minal kitabi was sunnati, dari kitab dan sunnah, istimbaton sohihan, dengan petikan hukum yang benar. Bisa kalau antum dapat orang dapat Quran, berdalil dengan Quran, berdalil dengan sunnah, padahal dia tidak tahu bahasa Arab, pasti pendalilannya apa? Tidak benar. Dalilnya benar, tapi yang dia petik tidak benar. Anda paham kan? Karena akan benar pendalilannya kalau dia punya apa? Ilmu kitab dan sunnah, punya ilmu tentang bahasa Arab. Terus? Lughatan al-lafzu al-mawdu'u lima'na. Wastilahan al-lafzul mufidu mislu Allahu Rabbuna wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyuna. Beda pembahasannya.
Kalam di sini sama kalam di nahwu. Wal kalam lugatan, kalam secara bahasa al-lafdzul mawdu'u li makna. Kalam secara bahasa adalah lafaz yang digunakan untuk sebuah makna. Lafaz yang digunakan untuk sebuah makna, itu namanya kalam. Artinya kalau ada lafaz tidak punya makna, itu tidak dinamakan kalam secara bahasa. Secara bahasa. Jelas kan? Dia adalah lafaz yang memiliki apa? Makna. Itu kalam secara bahasa. Wastilahan, sementara secara istilah al-lafdzul mufid. Dinamakan kalam kalau lafaznya mufid, ada faedahnya. Kalau lafaznya apa? Ada faedahnya. Belum dah bilang di sini ya, murakkab bil wad'i. Kenapa? Iya, kalau bilang mufid pasti murakkab. Ya kan? Ketika antum bilang doroba, ja'a, tidak murakkab, ya pasti tidak mufid. Dipahami kan? Maka tidak perlu itu, kan itu pasti. Ini pengertian pendek namanya, lebih pendek lagi daripada nahwu. Kalau pengertian kalam secara nahwu kan lafdzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Belum dah masukkan murakkab. Kenapa? Namanya mufid pasti murakkab. Tidak ada kalam yang mufid kalau tidak murakkab. Jelas antum? Jelas pembahasan ini? Bil wad'i tidak perlu, karena kita pasti kalam kan kita mau bahas ini bahasa Arab. Iya kan? Pasti yang kita bahas adalah dengan peletakan orang Arab. Dengan peletakan orang Arab. Jelas kan? Jadi ini maknanya. Misal contoh, Allahu Rabbuna. Mufid? Mufid. Paham kan? Muhammadun Nabiyuna. Mufid? Mufid. Paham kan? Walaupun penggunaan Syekh Al-Fauzan di sini pakai kata lafaz itu tasahul, agak bermudahan dari beliau di sini. Kalau dari ahli bahasa dikritik, karena penggunaan kata lafaz itu kan bisa mustakmal, bisa muhmal. Lafaz itu kan bisa lafaz yang dipakai punya makna, ya kan? Seperti Zaidun. Bisa juga lafaz yang tidak punya makna, seperti Daizun. Dibalik dari Zaid. Seharusnya beliau katakan apa? Al-qaulul mufid. Kalau seperti itu lebih bagus. Kan qaul pasti apa? Punya makna. Jadi secara bahasa beliau gunakan kata lafaz ini dalam ta'rif bait. Ya kan? Kalau Ibnu Hisham beliau katakan di Qatur Nada menggunakan lafaz yang mengandung dua kemungkinan, itu dihindari. Lebih langsung menggunakan lafaz yang tidak mengandung kemungkinan. Artinya kalau seandainya beliau pakaikan kata al-qaulul mufid, itu lebih bagus daripada al-lafdzul mufid. Paham kan? Karena kata lafaz bisa yang punya makna, bisa yang tidak punya makna. Itu kata lafaz. Kan yang penting dia lafaz kan? Ketika dia bilang Zaidun punya makna kan? Kalam juga dia bilang kan? Ya. Kalau dia katakan misalnya Daizun, ini kan kebalikan dari apa? Zaid punya makna? Kan tidak punya. Itu juga lafaz. Itu juga lafaz. Jelas? Dipahami kan? Nah, ini dikritik terlalu bermudahan. Beliau di sini pakai kata apa? Lafaz. Kalau beliau ungkapkan dengan kata qaul, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Iya. Kemudian kata beliau lanjut. Walam yadhkur al-musannifu ta'rif al-kalami bal iktafa bi aqali ma yatarakkabu minhu. Fadzakara an aqalla ma fadzakara anna aqalla ma yatarakkabu minhu al-kalamu ismani kama musila aw ismun wa fi'lun mithlu ja'al haqqu wa zahaqal batilu wa hadha fi'lun wa fa'ilu wa mithlu qudiyal amru fi'lun wa naibul fa'il aw fi'lun wa harfun mithlu ma qama wa lam yakum wa hadha asbatahu qaumun minhumul musannifu falam ya'uddu dhamira fi qama wa lam yakum ar-raji'a ila zaidin masalan lam ya'udduhu kalimatan li'adami zuhurihi
ووجوده وعده وعده نحويون كلمة لأنه في حكم الملفوظ الموجود وتتوقف الفائدة الكلامية عليه وهو ضمير مستتر والمستتر كالثابت وقوله أو اسم وحرف هذا في النداء مثل يا الله وهذا فيه نظر لأن الكلام هو المقدر من الفعل وفاعله لأن تقديره ادعوا الله وحرف النداء نائب عنه فارجع ذلك إلى صورة الاسم مع الفعل وغرض المصنف وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجمل ومعرفة المفرد من المركب فلذلك لم يأخذ فيه بالتحقيق الذي يسلكه نحويون. Baik, Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, walam yadkuril musannifu ta'rifal kalami. Penulis tidak menyebutkan pengertian kalam. Ya kan? Tidak ada pengertian kalam kan? Beliau langsung bilang, fa'aqallu. Tidak ada pengertian kalam. Ada pengertian tadi itu kan dari Al-Fauzan. Hafizahullah. Penulis yaitu Al-Juwaini tidak menyebutkan pengertian kalam. Bal iktafa bi aqalli ma yatarakkabu minhu. Bahkan beliau mencukupkan dengan yang paling sedikit tersusun darinya. Fadzakara, maka beliau menyebutkan anna aqalla ma yatarakkabu minhu kalam, bahwasanya yang paling sedikit kalam tersusun darinya isman sama mutil, sebagaimana tadi dicontoh Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna, itu dua isim namanya. Ya, ausmun wa fi'il atau isim dan fi'il, misal ja'al haqqu, isim dan fi'il. Wa zahaqal batilu, isim dan fi'il. Fahadha fi'ilun wa fa'il, ini namanya fi'il dan fa'il. Wa misal qudiyal amru, sama. Fi'il wa naib fa'il, fi'il dan naib fa'il, bagi orang nahwu mudah. Au fi'il wa harf, atau fi'il dan huruf. Contoh, misal ma koma, ma harf nafi, koma fi'il. Walam yakum, nanti sebentar akan diceritakan kenapa ini dinamakan isim dan huruf dan fi'il. Walam yakum, lam fi'il, huruf nafi, yakum fi'il majzum. Hada asbatahu qaumun minhumul musannif. Ini ditetapkan oleh sekelompok orang termasuk penulis, mengatakan ini huruf dan fi'il. Falam ya'uddu ad-dhamir, mereka tidak menghitung itu dhamir. Paham kan? Tidak menghitung itu dhamir. Fi koma, pada kata koma, walam yakum, dan pada kata lam yakum. Ya, ar-raji ila Zaid, yang kembali kepada Zaid masalah. Lam ya'udduhu kalimatan. Mereka tidak menganggap itu sebagai kata. Itu yang ada di dalam. Yang takdirnya tadi. Li adami duhurihi wa wujudihi. Karena tidak nampak. Karena tidak ada. Jadi mereka tidak hitung itu. Karena tidak nampak. Tidak ada. Wa addahun nahwiyuna kalimatan. Kalau ahli nahwu menghitung itu sebagai apa? Kata. Karena yang mustatir itu ada. Bukan tidak ada. Li'annahu fi hukmil malfudhi al-mawjudi. Karena dia dihukumi terlafadzkan dan ada. Yang sembunyi itu ada. Bukan apa? Tidak ada. Paham maksudnya? Ya. Beda yang ada tapi sembunyi sama yang tidak ada. Beda enggak? Beda. Yang tidak ada? Tidak ada. Sembunyi? Ada. Tapi beda kan? Jadi makanya beliau bilang ini di dalam hukum ada. Ada. Dilafadzkan. Itu menurut oleh ulama nahwu. Menurut ulama nahwu. Wa tatawaqqaful fa'idal kalamiyah tu alaihi. Dan faedah kalam itu kan tergantung kepadanya. Betul kan? Coba kalau antum tidak takdirkan. Antum bilang ma koma, apa ada faedahnya? Langsung bilang tidak berdiri. Sempurna faedahnya?
Enggak. Kita katakan dia tidak berdiri. Baru apa? Sempurna. Berarti ada. Sama dengan lam yakum. Kalau antum langsung bilang dia tidak lam yakum, tidak akan berdiri. Karena apa? Lam harfu kolbin. Harfu nafin wa jazmin wa kolbin. Dia tidak pernah berdiri. Dia tidak berdiri. Kalau antum hapus dianya, antum langsung artikan apa? Tidak berdiri. Sempurna? Enggak. Harus tambah apa? Dia tidak berdiri. Baru sempurna. Ya kan? Jadi tatawaqqaful faedatul kalamiyatu alaihi. Faedah kalam itu tergantung kepadanya. Itu yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan. Wahwa domirun mustatirun. Yaitu dia adalah domir yang disembunyikan. Wal mustatiru kasabiti. Yang sembunyi itu seperti ada. Dipahami kan? Seperti ada. Jadi ini sisi perselisihan dari sisi takbir. Wa qauluhu dan ucapan penulis au ismun wa harf atau isim dan harf hadafin nida. Ini katanya dalam apa? Nida. Atau dalam nida isim dan harf ya Abdullah, ya Zaid. Dalam nida metel contoh ya Allah. Tapi kata beliau wa hadafihi nadhar. Ini butuh dilihat kembali. Li'anal kalam huwal muqaddar minal fi'il wa fa'il. Karena kalam yang dia ditakdirkan adalah dari fi'il dan apa? Fa'il. Li'anna takdiruhu karena takdirnya ada Allah. Saya menyeru berdoa kepada Allah. Wa harfun nida naib an. Huruf nida itu pengganti dari ad'u. Huruf nida itu pengganti dari apa? Ad'u. Ya, fayarji'u dzalika ila suratil ism al fi'il. Berarti itu kembali kepada bentuk isim dan fi'il, bukan huruf dan isim. Wa gardul musannifi wa ghairihi minal usuliyin, dan maksud dari penulis dan selain dari penulis dari ulama usul adalah bayana aksamil jumal. Mereka ingin menjelaskan pembagian jumlah. Wa ma'rifatal mufradi minal murakkab, mengenal yang mufrad dari yang murakkab. Maksudnya yang tidak tersusun dari yang tersusun. Itu maksudnya, bukan menjelaskan kalam itu yang bagaimana. Faridzalika lam ya'khudhu fihi bitahqiq. Oleh karena itu mereka tidak menempuh padanya dengan benar alladhi yaslukuhu nahwiyun, yang ditempuh oleh ulama nahwu, karena tujuannya beda. Tujuannya apa? Beda. Kalau ahli nahwu memang menjelaskan susunan kalam itu sendiri. Paham kan? Sementara ahli usul, mereka cuma ingin membedakan ini namanya murakkab, ini namanya apa? Mufrad. Itu saja. Tanpa melihat apakah ini susunan sudah istiqomah atau tidak. Dipahamkan? Artinya gini. Beda ya. Kalau saya bilang begini, koma Zaidun sama in koma Zaidun, di ulama usul itu sudah kalam. Paham kan? Anda bilang koma Zaidun sama in koma Zaidun. Kalau di ulama usul apa ini? Kalam. Kan sudah murakkab. Tapi di sisi ulama bahasa, yang mana yang kalam? Koma Zaidun. Adapun in koma Zaidun, bukan. Kenapa? Gur mufid. Tidak apa? Tidak mufid. Paham perbedaan pembahasan? Nah ini saja. Kalau ulama usul yang pendek tersusun sudah kalam. Kalau ilmu di ulama bahasa, enggak. Harus mufid. Harus apa? Mufid. Jelas kan? Makanya mereka masukkan tadi, makoma. Menurut ulama usul sudah kalam. Ya kan? Walaupun dia cuma hitung apa? Huruf dan fi'il. Kalau ulama nahwu, kalam kalau antum takdirkan huwa. Karena itu baru apa? Mufid. Baru mufid. Jadi ini perbedaan pembahasan. Dan memang beda tujuannya sehingga beda penjelasannya. Terus wal kalamu jam'u kalimatin wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Wa wajhul hasri biasa sukun jim wa wajhul hasri fi thalathati anna al kalimata imma an tadulla ala ma'na fi nafsiha
أو لا فإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف مثل الطلاب في الفصل وإن دلت على معنى في نفسها وأشعرت هيئتها بزمان فهي الفعل كقام ويقوم وقوم وإن لم تشعر هيئتها بزمان فهي الاسم مثل محمد. Baik, alhamdulillah. Kata beliau wal kalamu jam'u kalimah. Bermudahan beliau di sini. Al kalam jamak dari kalimah. Bermudahan. Kalam bukan jamak dari kalimah. Paham kan? Bahkan kalam isim jins, mufrad. Jamaknya kalim. Jamaknya apa adalah apa? Kalim. Kalau kalimah jamaknya kalimat. Paham kan? Bukan kalam. Ini tasamuh. Beliau bermudahan di sini, bukan jamaknya. Bukan apa? Jamaknya. Karena bukan jamaknya memang. Karena kalam isim jins. Sementara kalimat isim mufrad. Jamaknya apa? Kalim atau kalimat. Kan seperti bakor. Kan boleh untuk membedakan antara mufrad dengan jamaknya pakai apa? Ta marbuto. Dipahami kan? Bukan jamaknya kalam. Bukan jamaknya apa? Kalam. Jadi ucapan kalam jamak dari kalimat itu juga bermudahan. Itu juga bermudahan. Wahya dan dia adalah yaitu kalam, kalimat. Kalimat ini bukan kalam. Kalau kalam pembagiannya bukan ini. Paham kan? Kalau kalam ada jumlah ismiyah, ada jumlah apa? Fi'liyah, ada syibul jumlah. Itu kalam. Dipahami kan? Ini yang terbagi ini adalah apa? Kalimah. Iya. Yang terbagi ini kalimah. Hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Ini mudah. Kalimah itu ada isim, ada fi'il, ada harf. Wa wajhul hasr. Sisi pembatasannya. Kenapa cuma 3? Kalau di pembahasan bahasa, kenapa cuma 3? Karena itu yang mereka dapatkan penelitian. Seandainya ada yang keempat, pasti akan mereka sebutkan. Kalau di bahasa. Kalau di usul, lain penekanannya. Sisi pembatasannya, fit salasati pada 3 itu kenapa cuma 3? Anna salasata bahwasanya 3 itu karena imma antadula ala makna fi nafsi haula. Kadang dia menunjukkan atas makna pada dirinya atau tidak. Ya kan? Kadang dia menunjukkan atas maknanya, makna pada dirinya atau tidak. Fa illam tadul ala ma'nan fi nafsiha bal fi ghairiha fa. Kalau dia tidak menunjukkan atas makna pada dirinya, bahkan dia menunjukkan makna pada selainnya, maka itu yang dinamakan dengan apa? Huruf. Iya kan? Seperti min. Kan tidak menunjukkan atas makna kecuali pada selainnya. Minal baiti, minas suki, min zaidin, min bakrin, min Ilyas. Dipahami kan? Jelas kan? Itu baru punya makna. Ya, itu yang disebut apa? Huruf. Misal contoh, at-tullab fil fasli. Kalian tuh bilang at-tulab fi, tidak dipahami. Ada al-fasli baru dipahami. Wa in dalat ala ma'nan fi nafsiha. Kalau dia menunjukkan atas makna pada dirinya, wa as'arat hay'atuha bi zaman, dan bentuknya mengesankan ada waktu. Paham kan? Bentuknya ada waktu. Kan ada bentuk-bentuknya fi'il. Ada 22 bentuk. Bentuknya itu mengesankan ada fi'il di dalam, ada waktu di dalamnya, fahiyal fi'il. Ada makna pada dirinya dan ada waktunya, maka dia disebut apa? Fi'il. Ka koma wa yakumu wa kum. Seperti koma, yakumu, kum. Itu fi'il madhi atau fi'il amr, fi'il mudhari atau fi'il amr. Kan 3. Wa illam tush'ir hay'atuha bi zaman. Kalau bentuknya tidak mengesankan ada waktu. Paham kan? Tidak mengesankan ada waktu. Fahil isim. Kalau tidak digandengkan dengan waktu, maka dia adalah siapa? Isim. Metal contoh Muhammad. Contoh Muhammad. Terus. Alu wal hurufu tamussul hajatu. Tamassul hajatu ila ma'rifatiha. Fa innal asma'a minan nadratil usuliyati salasatu anwa'. Ini beda ya? Beda. Isim di sisi nahwu, isim di sisi usul.
Jadi jangan disamakan. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، وتفصيل ذلك يأتي في محله إن شاء الله. وكذا ما يتعلق بالفعل. وأما الحروف فالفقيه بحاجة إلى معرفتها كالواو والفاء وعلى جرة وغيرها. وعلى جرة وعلى الجارة وغيرها. هذا ما يتعلق بأقسام الكلام من حيثية ما يتركب منه، والله أعلم. Baik, Masya Allah. Kata belum? Isim, fi'il, huruf, tamassul hajatu ila ma'rifatiha. Sangat butuh untuk mengenalnya. Sangat butuh untuk mengenalnya. Kenapa? Fa'innal asma'a min nadratil usuliyati. Sungguh isim-isim dari pandangan usul salah satu anwa. Isim kalau dilihat dari kacamatanya orang usul, maka dia terbagi 3. Pertama, al-awwalu ma yufidul umum. Ada isim memberikan faedah makna umum. Memberikan faedah makna umum. Seperti apa? Kal asma'il mausulah. Seperti isim-isim mausulah. Misalnya kalau bilang dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Oh, umum, kan ada isim mausul. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti antum langsung pahami, oh semua orang yang beriman yang dipanggil. Ada paham maksudnya? Ini pembahasan usul. Lapatnya ini alladhi, maknanya apa? Umum. Tidak bisa dikecualikan nanti, kecuali dipakaikan illah. Alat-alat pengecualian. Antum bisa pahami ini? Alat-alat apa? Pengecualian. Iya. Terus, contoh lagi adalah wan nakiro fi siyaqin nafi. Seperti nakiro dalam susunan apa? Penafian. Ya kan? Misalnya antum dapat ayat ma min ni'matin wa ma bikum min ni'matin amin Allah. Wa ma bikum min ni'matin. Ni'matin apa? Nakiro. Diawal oleh penafian. Oh, berarti umum. Itu pandangan usul itu. Pandangan usul. Berarti langsung antum terjemahkan. Tidak ada satu nikmat pun. Ya kan? Dari mana kita dapat itu? Dari kaidah apa? Usul nanti. Dari kaidah usul. Karena dia membahas itu penunjukannya. Kalau ada nakiro berada di siak konteks penafian, maka maknanya apa? Umum. Terus yang kedua asani, pandangan dia ma yufidul itlaq, apa yang memberikan faedah mutlak. Tidak ada koidnya. Ya, kan nakiro fi siyaqil itsbat. Seperti nakiro berada dalam konteks penetapan. Paham kan? Misalnya gini, Anda bilang begini, akrim tulaban. Akrim tulaban atau akrim toliban. Akrim toliban. Ini kan itsbat, bukan penafian. Muliakanlah tolib. Mutlak. Kalau antum sudah muliakan satu, sudah teranggap. Karena ini apa? Beda itu umum sama apa? Mutlak. Kalau umum, harus semuanya. Kalau mutlak, umumnya sumuli badali. Kalau sudah satu, cukup. Jadi misalnya antum ada 40 orang. Ada orang bilang ke antum, ini saya kasih antum uang 10 juta, muliakan tolib. Antum hanya muliakan Dimas, cukup. Dengan 10 juta itu. Jadi beda itu mutlak sama apa? Umum. Dipahamkan? Kalau umum, harus semuanya. Antum bilang, la toliba fil fasli. Nah, tidak ada pelajar dalam kelas. Semua. Umum. Kenapa ini? Nakiro masuk di penafian. Kalau nakiro masuk di itsbat, beda. Seperti tadi. Akrim toliban. Muliakan pelajar. Bukan ini semuanya. Tapi apa? Satu saja sudah dianggap. Maka yang dibilang kata hariru rokobah. Maka dia bebaskan budak. Nakiro kan? Nakiro. Tapi berada dalam konteks apa ini? Penafian atau penetapan? Penetapan. Jadi kalau dia bebaskan satu budak, cukup.
Tapi budaknya apa? Umum, siapa saja. Siapa saja. Jelas pembahasan? Ini penting. Ini namanya penunjukan apa? Lafaz. Penunjukan lafaz. Yang ketiga, ma yufidul khusus. Ada isim memberikan faedah pengkhususan. Jadi kalau dia ucapkan, oh itu khusus. Seperti apa? Kal alam, seperti nama. Seperti apa? Nama. Beda itu. Dia mau isbat atau nafi. Kalau nama itu khusus. Kalau antum bilang la Muhammad, berarti maksudnya tidak ada apa? Muhammad saja, kan nama khusus. Nah, atau dia bilang akrim Muhammadan, berarti maksudnya apa? Muliakan siapa? Muhammad saja, jangan yang lain. Kan ini kenapa? Kan ini katanya memang sudah bermana apa? Khusus. Sudah bermana khusus. Jelas. Ini namanya pembahasan usul. Jadi itu dia lebih fokus kepada kandungan, bukan kepada lafaz. Lafaz itu adalah untuk menunjukkan maknanya. Untuk menunjukkan maknanya. Ini beda pembahasan isim di pandangan nahwu dan isim di pandangan apa? Usul. Dan rincian hal itu akan datang pada tempatnya insya Allah. Nanti akan ada pembahasan am, khos, mutlak, ya, muqayyad. Akan datang nanti insya Allah. Wakadzalika ma yata'allaqu bil fi'li, demikian pula yang terkait dengan fi'il. Wa amal huruf, adapun pembahasan huruf, fal faqih, maka ahli fikih bihajatin ila ma'rifatiha, dia butuh untuk mengetahuinya. Kal wawi, seperti waw. Kalau dia tidak tahu huruf waw itu apa maknanya, bahaya. Nah, sekiranya ditahu waw, itu fakih butuh. Misalnya dapat ayat ya terkait dengan tayamum. Kan terkait dengan tayamum, ya kan? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Pakai wa, usaplah wajah kalian dan tangan, pakai wa. Ya, ahli usul harus tahu waw ini apa maknanya. Waw itu apa maknanya? Oh, waw kalau dalam bahasa limutlakil jama, mutlak artinya kalau dia usah wajah dulu baru tangan sah, atau tangan dulu baru wajah sah, karena waw itu apa? Mutlak, dua itu diusap. Setelah itu mereka tinggal bilang kita mulai dengan apa yang Allah memulai, itu lebih utama. Itu kan pembahasan berikutnya. Yang jelas kita tahu dulu waw itu untuk apa. Waw itu untuk apa? Jelaskan. Wal fa itu maknanya apa? Harus ditahu itu oleh ahli fikih. Fa misalnya tufidu tartib. Fa itu memberikan faedah apa? Berurut. Setelah ini baru ini. Misalnya antum dapat ayat summa amatahu fa akbaroh. Kan pakai fa. Kemudian dia meninggal. Setelah itu dikuburkan. Artinya apa ini? Meninggal dulu baru kubur. Jangan kubur dulu baru tunggu meninggalnya. Paham kan? Itu kan makna apa itu? Dari mana dipahami? Dari fa. Nanti juga setelah antum paham fa itu kan bila tarohi, tanpa selang waktu. Artinya kalau meninggal langsung dikuburkan. Itu kan nanti untuk berdalil dengan itu, kalau dia meninggal segera dikuburkan. Itu sekedar tahu huruf apa itu. Fa, fakih harus paham itu. Harus paham. Wa ala al-jaroh, dia harus tahu ala huruf jar. Apa makna ala? Kan ala nanti bisa bermakna di atas, ala bisa bermakna di dalam. Itu kan bermasalah kalau dia tidak tahu. Kalau dia apa? Tidak tahu. Nah, ini harus orang fikih harus paham huruf. Harus paham apa? Huruf. Nah, inilah butuh dia kepada ilmu bahasa wa ghairiha dan selainnya. Hadza ma yata'allaqu bi aqsamil kalam. Ini yang terkait dengan pembahasan pembagian kalam. Min haitsiyati, dari sisi ma yatarakkabu minhu, apa yang tersusun darinya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu itu, karena berikutnya lagi pembagian dari sisi lain.